Hukum berdoa itu ada 4 tingkatan. Hukum berdoa ini ya, ini masing-masing kitabnya nanti. Kalau memang bisa diingat boleh diingat. Yang pertama, berdoa saat selesai sholat. Dalilnya itu satu, doa fit duburis sholat. Dubur itu diartikan akhir sholat atau setelah sholat. Udah. Kemudian yang kedua, tingkatan kedua, dia tidak berdoa. Kenapa? Karena sholat itu sendiri merupakan doa. Kalimat sholat itu doa mana? Maaf, Fatihah yang kita baca doa tidak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus dan benar. Sampai habis. Itu pun doa. Sehingga paket lengkap doanya Fatihah. Di situ ada bismillah, di situ ada puji. Di situ ada permintaan. Paket lengkap. Kemudian saat kita iktidal, bacaan kita apa? Rabbana lakal hamdu min samawati wa min ardi madhab Syafi'i. Nah, kalau mazhab saudara kita Muhammadiyah, Rabbana walakal hamd. Ya, kan? Kemudian itu pun merupakan bagian dari pujian. Kemudian saat kita ruku, kita pun memuji Allah. Saat kita sujud, kita memuji Allah. Saat duduk di antara dua sujud, itu permintaan. Rabbighfirli warhamni. Jangan kejebur. Wajuburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Dan yang menarik, saat kita sedang sholat, kita sedang berbicara berhadapan-hadapan dengan Allah. Putus sholat, maka kita tidak lagi berhadapan dengan Allah. Lalu kalau kita mau minta, enaknya tulis surat ke Allah, kasih juru bicara sampaikan ke Allah, atau langsung kita ngomong pada Allah. Analoginya begitu. Kalau kita ada butuhkan sesuatu pada seseorang, umpamanya pada ayah Sayyid Zainuddin Al-Mahdali, kita ngomong sendiri, ayah, di depan beliau, itu pernah betul pakai nyupeng menyona merumpak langsung dengan telepon. Kira-kira enak mana dikabulkannya? Enak melumpat langsung. Ya ampi nama jauh rumah aku. Kemudian itu bayarkannya itu. Tapi kalau telepon pengen lagi telepon lagi di depan rumah tu. Pasti. Jadi saat orang yang berdoa dalam solat, dia tahu doa itu adalah solat dan solat itu juga berarti doa. Dalam makam atau tingkatan ini, dia tidak lagi berdoa di luar solat. Kemudian diisbatkan oleh Rasulullah. Ditanya oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kapan Allah paling dekat dengan hambanya? Rasulullah berkata, inda sujud, saat kalian sedang sujud. Fa'aktiru, maka banyakkanlah doa kalian saat kalian sedang sujud. Nah, makanya kita kalau biasanya dalam solat-solat yang fardu, yang dipimpin oleh imam, rakaat tiniliuhnya. Begitu sujud sebelum duduk tahiyat akhir, agak lama imamnya. Itu sunnah berdoa. Kemudian sambung dari Rasulullah, ya Mu'adz, uhibbuka ya Mu'adz, wala tada'anna fi kulli duburi salati, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku mencintai kamu ya Mu'adz. Jangan pernah kau tinggalkan fi kulli duburi salati, pada setiap dubur salatmu, penghujung salat. Sepakat dalam mazhab Syafi'i disebut penghujung salat adalah setelah salawat sebelum salam. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu pun sunnah berdoa. Ada 5 riwayat. Ada satu riwayatnya Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma asraftu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma ta'lamu bihi, sampai habis. Ada lagi Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil dajjal. Ada juga. Jadi ada 5 hadis itu doa fi duburis shalah. Boleh juga dibaca. Nah, jadi itu makamnya. Makam yang ketiga, dia dalam solat pun dia nggak mau minta. Udah solat saja seperti bacaan, dia nggak berani minta. Kenapa? Karena tanpa aku minta, walaupun dia baca, Allah sudah tahu. Ini makam tinggi lagi. Makam yang terakhir mau dikasih, mau enggak ya Allah. Nah itu aja. Tapi itu bukan makam kita. Tapi ciri paling mudah untuk mendeteksi makam. Makam itu bukan kuburan, tingkat. Ciri paling mudah untuk mendeteksi tingkat kita adalah kalau kita sering sholat.
Allah berikan ujian bertubi-tubi, itu tanda Allah cinta. Kenapa? Karena saat kita dekat dengan Allah, sikit kita silap, Allah akan langsung menegur kita. Karena orang yang dicintai Allah, sikit dia silap, dia langsung ditegur. Bahkan para nabi, sikit cuma silap, enggak besar dosa nabi, sikit cuma silap, langsung ditegur. Contoh paling mudah, ibu-ibu kemarin ada contoh Nabi Allah Yunus. Kita ambil sekarang contoh Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa pernah suatu hari sakit gigi beliau. Sakit gigi beliau, ya Allah, sakit kali gigiku ya Allah, berikanlah aku obat ya Allah. Turun perintah Allah, ya Musa, ambil daun ini, daun ini, daun ini, sebut namaku 3 kali, bismillah, 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 kemudian kunyah, maka dia akan sembuh. Dicari sama Musa daun itu 3 lembar. Diambilnya 3 lembar, masukkannya ke mulut, bacanya bismillah 3 kali, dikunyahnya, sembuh sakit giginya. Nah, cari daunnya nanti, yang sering-sering. Nah, ya. Kemudian 1 minggu setelah itu sakit lagi gigi Musa. Karena resep yang awal sudah ada, dia nggak minta lagi sama Allah, dia langsung cari daun itu. Karaptikan pang ikap-kap, boleh. Kenapa? Dia mau nanya, ya Allah, kemarin kau sembuh, sekarang kau enggak. Kemarin kau minta ke aku sembuhkan, sekarang kau enggak minta lagi, ngapain disembuhkan? Padahal resepnya sama loh. Tapi karena orang yang dicintai Allah, para nabi, sikit cuma salah, kau enggak ngadu lagi. Kemarin kan ngadu, sekarang ngadunya ke tumbuh-tumbuhan. Berarti tauhidnya sekarang bukan ke Allah, tapi ke tumbuh. Seolah-olah yang menyembuhkan itu tumbuhan ini, bukan Allah. Ditegur sama Allah. Jadi sikit salah, kalau kita rajin ibadah, itu langsung ditegur Allah. Makanya guru kami dulu sering mengingatkan kami, kalau kalian mulai mendirikan sholat, maka kalian harus mulai bersabar. Tapi jangan takut, kalau gitu gak usah dulu sholat lah, gak sanggup sabar. Kenapa? Sekali kita mulai berniat untuk mendekat kepada Allah, cobaan itu sengaja Allah titipkan. Kenapa? Karena Allah sendiri ingin memastikan kau ini beneran taubat atau cuma sekedar numpang lewat. Nah, makanya kayak tadi sedekah 1 dikasih 7. Kali orang yang baru ngetes dikerjai sama Allah, bahaya itu. Kalau ngetesnya kecil-kecil dulu. Jangan ngetes, kata Ustaz kasih 7 kali 100. Sedekah 1 juta lah. Baru pertama yakin gak diganti itu. Kenapa? Karena memang sifatnya ngetes. Tapi kalau udah nggak ngetes pasti bisa. Ya, makanya yang paling penting itu tingkatannya. Ayahanda kita tadi tanya. Jadi yang paling penting tingkatan paling awalnya. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, boleh doa di sujud. Di setiap sujud boleh. Tapi kalau berjamaah, kadang-kadang yang diambil cuma sujud terakhir. Dalilnya itu yang ditanya oleh Sayyidina Ali. Rasulullah menjawab bahwasanya Allah paling dekat dengan hambanya indah sujud, saat manusia itu sedang sujud. Kemudian dalam mazhab mutaakhiran, pemahaman orang-orang yang ada di akhir zaman digabungkan. Gabungkannya gimana? Allah turun ke langit dunia. Hadis itu kan sahih. Di malam Jumat, di sepertiga malam yang akhir, hatta tatlu'i fajris shadiq, sampai terbit fajar shadiq. Siapapun yang meminta dikabulkan, mohon ampun diampuni, minta rezeki diberikan. Itu terjadi sampai terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh malam Jumat. Yang pertama. Yang kedua, doa yang paling senang didengar Allah adalah setelah salawat sebelum salam di setiap solat. Kemudian Allah paling dekat saat sujud. Nah, digabungkan sekarang. Solatnya solat tahajud di malam Jumat, minta disujud di solat itu, sebelum salam doanya pun di solat itu. Digabungkan tiga-tiganya. Itu tak masalah sebenarnya. Cuma itu paket komplit. Ya, tipat tak lepat lu. Payahnya biasa ikut 24 lu. Nah, jadi boleh berdoa. Tapi intinya kaidah berdoa 1 kitab. Kaidah berdoa 1 menit setengah lagi. Nah, tolong jangan dulu tidur. Kaidah berdoa yang paling mudah diterima oleh Allah dalam kitab Musnad Imam Ahmad, itu kitab hadis.
oleh Imam Ahmad ibn Hanbal. Beliau bercerita, siapapun yang berdoa sambil dia bercerita dengan Allah, maka Allah akan mencintainya dan mengabulkan doanya. Bercerita, ya Allah, perkenalkan ya Allah, hamba nama Irwandi. Nah, kan sampai mengenalkan diri loh. Nama hamba Irwandi ya Allah. Enggak ganteng sih ya Allah, cuma kata orang ganteng. Cobaannya banyak ya Allah, segininya banyak cobaannya ya Allah. Banyak yang naksir, mau nolak, gak enak, istri udah ada, kan susah ya Allah. Tolong ya Allah, berikan hamba rizki, iman yang kuat, agar hamba mampu menolak semuanya. Itu satu, cerita sama Allah. Begitu juga kalau hati kita umpamanya busuk, ya Allah, entah kenapa tetangga sebelah kemarin beli kulkas, hamba meriang ya Allah. Tadi malam ya Allah, duduk-duduk sama dia di warkop, dia bilang mau bangun teras depan, menggigil saya pulangnya ya Allah. Paginya masuk mobil batu bata 1000 perak cuma ditaruh sama batu bata itu di depan rumahnya ya Allah. Ya Allah, kok kayaknya peningnya na'udzubillah kepala saya ya Allah. Kok bisa seburuk inilah ya Allah hati saya ya Allah. Tolong ya Allah, gantikan saya hati yang baru ya Allah. Minta. Karena kita kan modelnya kalau nengok kawan bahagia di mulut cuma itu. Alhamdulillah ya, ada banyak rezeki, mudah rezeki kamu, dalam hati kita monyet takut dia yang dapat juga kan gitu. Banyak itu cuma basa-basi. Nah, sehingga minta diganti hati yang lain pada Allah. Minta aja. Allah punya banyak stok hati. Nah, jadi cara berdoa yang paling mudah mustajabnya, ajak Allah bercerita, cerita-cerita kepada Allah. Karena Allah Maha Pencemburu. Kita kalau sama besti tahan 2 jam cerita. Kalau di kedai kopi berkoyuk sama kawan kita tahan 4 jam kan. Tapi sama Allah 5 menit salat. Tahajud sih memang 5 menit, 10 menit, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tinggal tidur. Sama kawan sampai 4 jam. Allah paling benci kalau kita menceritakan sesuatu kepada selain daripada Allah. Jadi cara paling mudah menggapai cinta Allah nanti malam. Karena memang insya Allah besok ada yang libur kalau pegawai. Kalau Sabtu minggunya libur juga, malam minggu nggak masalah. Bantai tahajud, orang malam Jumat awak malam minggu kan gitu. Habis itu berdoa panjang sama Allah, ceritakan semua. Kayak kemarin kita bilang kan, ya Allah, kenapa ya Allah suami saya ya Allah, kok sekarang udah agak berubah ya Allah. Sering dia duduk melamun sendiri di depan rumah ya Allah. Ku tengok belakangan ini di HP-nya sering kali Kapolres telepon. Ya kan? Padahal dia bukanlah pejabat ya Allah, dia bukan pula polisi ya Allah, kok tengok sering kali Kapolres telepon. Kemudian juga sering ya Allah Dandim, Kapolsek, kok sering banget telepon itu semua ya Allah. Tolong ya Allah, berikanlah ya Allah petunjuk kepada saya agar saya bisa membantu suami saya kalau memang dia punya masalah. 2 pagi setelah itu suaminya mandi, buatkan teh ya Ma, iya Pak. Gitu habis taruhkannya kopi sama istrinya, telepon Kapolres. Dia ambilnya, halo sama abang kok kenapa sih nggak pernah ngangkat telepon? Mak perempuan rupanya. Ini kan ditaruhkannya ke dalam bungkus kopi itu. Keluar suaminya, HP abang mana? Ngopi sama Kapolres katanya. Nah, jadi semua itu dijawab oleh Allah. Kalau ada yang macam-macam suami, adukan pada Allah. Cerita nggak apa-apa. Kalau Allah yang kita adukan, nggak cerita ke tetangga, nggak cerita ke besti, yakin dijawab Allah. Udah banyak yang jadi buktinya. Hati-hati ibu ya, adukan sama ya Allah. Kalau memang itu sunat di sini, nggak masalah. Adukan pada Allah. Kalau sempat suami macam-macam, nah, kenapa? Jangan adukan ke suaminya, itu bahaya. Tapi beda Gimana? Ini kita cerita. Kalimatnya cerita, ya Allah berikanlah jalan keluar. Cerita itu bukan doa. Ingat kalimatnya. Tapi saat kita bercerita, Allah akan melihat ke hati kita. Allah Maha tahu. Ini kaidah yang tadi kita bilang. Karena Allah Maha tahu. Makanya pernah ada seorang pedagang di Medan Johor itu, atau kami di kampus tugas di kampus UIN waktu itu, dia kenalkan, ya Allah, saya malamnya ngajar di situ, isi pengajian. Udah, maghrib saya datang, waktu itu usia masih 23 tahun. Nah, sekarang kan 27, kan?
Orang kan nggak yakin kalau ini yang ngajar kan gitu. Isi kajian di masjid, lebih besar dari masjidnya. Begitu masuk saya sholat maghrib, telat sedikit memang orang jadi imam. Duduk saya habis sholat maghrib, sholat qabliyah ba'diyah 2 rakaat. Dia sholat di sebelah saya. Dia angkat tangan kepada mata terpejam matanya, Tapi suaranya dengar. Ya Allah, nama saya Anton ya Allah. Dan dikenalkannya namanya Allah. Kita pernah berdoa minta kasih kenalan sama Allah? Belum kan? Allah nggak kenal hati loh. Ya Allah, nama saya Anton ya Allah. Saya pedagang di pasar sebelah ya Allah. Sekarang harga cabai mahalnya nauzubillah ya Allah. Tetangga saya ya Allah, dia ada utang 3 juta ya Allah. Selama harga mahal ini, saya telepon dia nggak angkat lagi, saya WA pun nggak dibalas ya Allah. Tolong ya Allah, bantu hamba ya Allah. Kalau memang dia nggak punya untuk membayarnya, nggak apa-apa, tapi buat supaya dia ini ngomong bagi baik sama hamba ya Allah. Itu dia dekatnya pada Allah. Habis dia berdoa, sholat Isya, saya pula jadi imam. Habis sholat Isya, pengajian, habis itu beliau datang jumpain. Ustaz, tadi yang sebelah saya, iya, Bapak Anton kan? Iya, yang pedagang sebelah ini kan? Iya, kok Ustaz tahu? Kan doanya begitu. Bapak belajar doa begitu dari mana? Enggak, saya sering begini. Allah kabulkan, selalu Allah kabulkan Ustaz. Begitu cara berdoanya. Enggak perlu diminta apa yang kita bilang, curhat aja. Allah tahu kesusahan kita. Allah tahu kesusahan kita. Saya pribadi begitu curhatnya, ya Allah. Selama ini ya Allah capek jamaah Lampung Baru ya Allah. Kalau malam tiap kali kalau kajian malam dijemput. Mana Ayah Din sedang sakit lagi, kasihan beliau pulang jam 2 baru jalan di jalan. Ngomong gitu langsung pada Allah. Allah tahu yang kita minta itu apa. Nah, jangan lagi dijemput kan gitu. Tapi bukan dibuat Ayah Din nggak jemput, dikasih sarana sendiri biar nggak usah lagi dijemput. Allah tahu. Begitu cara berdoa. Nah, tapi itu nggak semua orang bisa juga. Curhat aja gitu ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bila kita